saya akan mengulas dan memprediksi tentang pengacara Pak Kamarudin Simanjuntak. Pasti kalian sudah tahu Pak Kamarudin ini adalah pengacara dari Joshua Huta Barat yang merupakan korban pembunuhan dari Sambo in the Gang. Dan disinilah Pak Kamarudin namanya semakin bersinar, semakin dikenal oleh masyarakat. Namun sayangnya setelah adanya kasus itu, Pak Kamarudin dilaporkan oleh Dirut Taspen terkait pencemaran nama baik dan berita bohong. Saya baca dulu ya, biar saya nggak keliru ngomong. Pak Kamarudin ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, teman-teman, ternyata. Gelar perkaranya pada awal Juli lalu. Laporan itu buntut dari potongan videonya yang tersebar di media sosial. Di video itu Kamarudin menyebut soal wanita simpanan dan adanya dana 300 triliun yang dipersiapkan di Taspen untuk modal kampanye seorang bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Kamarudin Simanjuntak juga pernah diperiksa sebagai terlapor oleh DTP Siber Bareskrim pada 5 Januari 2023. Saat itu Kamarudin menjelaskan bahwa pernyataan di video disampaikan ketika sedang menjadi advokat dari Lina Lawi yang merupakan istri dari Dirut Taspen. Bahkan Kamarudin Simanjuntak juga membawa sejumlah barang bukti untuk menguatkan pernyataan itu. Salah satu barang bukti yang dibawa adalah hard disk yang berisi ribuan video asusila yang diduga dilakukan oleh Dirut Taspen dan sejumlah wanita yang bukan istrinya. Kamarudin Simanjuntak perihal dugaan tindakan asusila itu juga telah dilaporkan melalui surat ke Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menko Polhukam, Komisi 3, serta Kapolri dan Wakapolri. Jadi ini sebenarnya kasusnya sudah lama. Saat itu Pak Kamarudin sebagai kuasa hukum dari istri Dirut Taspen tersebut. Tentunya saat dia menjadi kuasa hukum banyak sekali rahasia yang sudah dia pegang. Karena tentunya istri dari Dirut itu bercerita dan yang mau nggak mau rahasia dari suaminya terungkap di situ. Apalagi ada hard disk asusila dan lain sebagainya. Dan kapan hari sudah beredar tentang percakapan Dirut Taspen kepada istrinya, istri yang belum cerai saat itu. Di situ mengatakan adanya kayak alur pencucian uang. Saya mendengarkannya seperti itu ya. Apakah dengan adanya bukti itu kemudian Pak Kamarudin nanti bisa tertolong nasibnya? Karena yang namanya pencemaran nama baik itu kalau ada bukti, ya bukan pencemaran nama baik, tapi itu adalah fakta ya teman-teman, juga bukan berita bohong karena ada kenyataan dan ada fakta yang terbukti. Tapi bagaimanakah menurut prediksi kartu tarot ini? Prediksi kartu tarot. Tapi sebelumnya saya ingin mengungkap dari biodata Pak Kamarudin ya terkait tanggal lahirnya. Tanggal lahir Pak Kamarudin 21 Mei 1974. Tema kehidupannya di angka 2. Angka 2 ini memiliki kemahiran di komunikasi, di kata-katanya, di suaranya bisa mendatangkan cuan. Nah, jadi Pak Kamarudin ini memang cocok dia sebagai pengacara karena mengandalkan suaranya untuk bisa membela dari kliennya. Namun di Pak Kamarudin ini juga ada angka-angka yang harus diwaspadai karena angka ini ibaratnya dua mata pisau, jika tidak hati-hati bisa membuat celaka dirinya. Yaitu Pak Kamarudin ini memiliki keras kepala dan memiliki sifat yang gampang tanpa pikir panjang, kemudian dia melakukan sesuatu, bertindak dan lain sebagainya. Ada angka 35 di sini. 3 itu angka kecerdasan sebenarnya, tapi angka ketidaksabaran juga. Kemudian angka 5 ini angka yang memiliki banyak penggemar, supel dan lain sebagainya. Tapi angka 5 ini adalah angka yang juga keras kepala. Ketika 3 dan 5 ini disandingkan atau kombinasi angka 35 ini melambangkan adanya ketidaksabaran terkait dari ketika dia berucap atau dia bertindak, karena dia merasa meyakini bahwa saya yang benar, tapi jadinya kurang pertimbangan. Inilah yang bisa membuat Pak Kamarudin menjadi atau titik lemahnya itu di sini.
ketidaksabaran dan merasa yakin atas apa yang dia pikirkan, yang pada akhirnya sulit bisa menerima masukan dari orang lain. Ini titik kelemahannya di situ. Tapi dia memiliki kelebihan tentang suaranya dan akan sukses di bidang pengacara ini. Sekarang kita beralih ke prediksi tarotnya. Nasib Pak Kamarudin vs Dirut Taspen ini bagaimanakah? Nasib Pak Kamarudin terkait kasus pencemaran nama baik dan berita bohong yang sudah dilaporkan Dirut Taspen ini. Pak Kamarudin ini kalau saya baca tadi sudah ditetapkan menjadi tersangka ya. Jadi hitungannya proses sudah bergulir. Bagaimanakah nasibnya Pak Kamarudin ini? Feel, semangat, strength, kekuatan, purifikasi. Jadi kalau dilihat dari 3 kartu ini, Pak Kamarudin masih memiliki potensi-potensi yang bisa positif untuk keselamatan dia. Karena dia memiliki semangat, kekuatan, dan ada purifikasi. Purifikasi ini lambang dari sebuah pembenaran atau sebuah pembetulan. Kalau misalnya salah ya gimana, harus dibetulin. Kalau misalnya sudah betul ya harus diluruskan lagi. Jadi di sini saya rasa Pak Kamarudin memiliki bukti-bukti yang luar biasa. Makanya di sini ada purifikasi. Dia ingin memberikan klarifikasi terkait masalah-masalah yang sudah dihadapinya, karena dia juga memiliki kekuatan dan semangat untuk bertarung dengan Dirut Taspen tersebut. Jadi tidak ada gentarnya Pak Kamarudin di sini, teman-teman. Ada strength, kekuatan, dan ada semangat untuk bisa bertarung dengan adanya bukti-bukti yang sudah dia genggam. Ada purifikasi, ada klarifikasi terkait apa yang sudah terjadi ini nanti. Kemudian saya prediksi lagi, purifikasi ini apakah menguatkan atau nanti ditepis di pengadilan? Mari kita lihat di sini ya. Karena kalau dari pemberitaan, dana tersebut akan dipergunakan untuk kampanye di Pilpres 2024. Tentunya kampanye siapa tidak disebutkan di situ, jadi kita juga nggak tahu. Tentunya ini ada muatan politik juga. Nah, kalau sudah muatan politik ya gimana ya? Mari kita lihat di sini. Apakah purifikasi, apakah klarifikasi atau pembuktian dari Pak Kamarudin nanti bisa membuat dirinya terbebas dari kasus ini? Ada simbol perjalanan, masih mengawali proses hukum. Gambar anak kecil melangkah ke sebuah gedung pengadilan, masih awal di sini. Selanjutnya, bagaimanakah nasib Pak Kamarudin? Ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi Pak Kamarudin di dalam persidangan nanti. Hasilnya bagaimana? Apakah Pak Kamarudin bisa melewati masa itu? Harus ada kerjasama, jangan ragu-ragu lagi di sini. Jadi pihak-pihak Pak Kamarudin harus solid di sini ya. Kalau ragu-ragu melangkah ya jadinya juga kurang bagus, karena di sini ada keraguan-raguan melangkah. Ada tongkat 2. Saya ini harus bagaimana? Kalau saya ini begini nanti resikonya seperti itu. Kalau begini resikonya seperti itu. Jadi tim dari Pak Kamarudin atau pendukung dari Pak Kamarudin ini mikir-mikirnya di situ. Makanya ketika ingin kasus ini bisa berpihak kepada Pak Kamarudin harus solid di sini, harus solid. Mulai ada keraguan-raguan dari pendukungnya. Kemudian, mengapa kamu ragu-ragu? Apa yang kamu pikirkan? Kita kali lagi ya. Mengapa ragu-ragu? Apa yang dipikirkan? Ada sesuatu yang dipendam, yang tidak bisa dikeluarkan di media sosial. Ada unek-unek, seperti saya bilang tadi, ini terkait politik. Nah, politik dari siapakah ini sehingga pendukungnya Pak Kamarudin ini agak mikir-mikir dan ada agak kegalauan di sini, tidak solid lagi dalam mendukung Pak Kamarudin. Dikarenakan ini ada depresi, ada sesuatu unek-unek yang dipendam, yang menekan pikirannya dan tidak berani disampaikan.
Mengapa begitu? Mengapa begitu? Karena lebih mendengarkan suara hati dan akal sehatnya. Nanti kalau saya begini, resikonya pada karir saya, pada hidup saya seperti ini. Mungkin seperti itu yang dia pikirkan oleh para pendukung Pak Kamarudin. Jadi di sini buat Pak Kamarudin, sekalipun saat ini pendukungnya masih banyak, tapi lebih baik lebih ke arah diri sendiri, kemampuan pada diri sendiri dan timnya yang terdekat yang solid untuk bisa melakukan pembuktian. Karena kalau berharap dari orang-orang di sekitar yang lebih jauh atau di luar dari tim solid ini, itu nanti akan akan sedikit demi sedikit, ibaratnya kata bahasa Jawa merotoli itu sedikit demi sedikit melemah kekuatannya, dikarenakan ada pikiran-pikiran terkait kekhawatiran jika melakukan dukungan kepada Pak Kamarudin seperti itu. Karena ini ada muatan politik, teman-teman. Susahnya di situ. Jadi pada pendukung jauh ini misalnya yang tidak masuk dalam tim advokat dari Pak Kamarudin, ini mulai berpikir-pikir, ada kekhawatiran dan lain sebagainya dalam melakukan dukungan kepada Pak Kamarudin. Jadi di sini saran saya buat tim solidnya Pak Kamarudin harus lebih fokus pada memperjuangkan nasib Pak Kamarudin dari tim pengacaranya sendiri, dari tim pengacaranya Pak Kamarudin. Nah, ya, ini saran saya. Selanjutnya, apakah Pak Kamarudin nanti bisa bebas dari kasus ini? Ini masih prediksi ya. Kalau kartunya hasilnya baik ya saya artikan baik, kalau hasilnya kurang baik ya saya artikan apa adanya. Misalnya kartunya nanti kurang baik ya bukan karena saya ingin Pak Kamarudin seperti itu, tidak ya. Jadi tolonglah netizen bisa mengerti yang namanya prediksi ini. Saya hanya mengartikan dari kartu-kartu yang keluar. Baik buruknya saya katakan dengan jujur. Jadikan ini sebagai rambu-rambu untuk melangkah harus bagaimana ke depannya. Bagaimanakah nasib Pak Kamarudin terkait dari kasus ini? Ada temun, masih ada tabir, masih belum pasti di sini. Pengadilan justice. Jadi Pak Kamarudin nanti melewati sebuah pengadilan dan saat ini masih mengawali proses hukum, lama-lama nanti akan ada ke sidang pengadilan. Hasil dari sidang pengadilan nanti seperti apakah? Ada simbol bukan ratu, ada simbol wanita berkoin. Ada yang membela Pak Kamarudin. Mungkin ini adalah mantan dari Dirut Taspen tersebut. Wanita mapan yang akan menjadi pembela Pak Kamarudin di sidang tersebut sebagai saksi kunci ya. Saksi kunci dari Pak Kamarudin. Simbol wanita mapan. Nah, apakah wanita ini pada akhirnya bisa menolong nasib Pak Kamarudin dan Pak Kamarudin bisa bebas? Ada 7 cangkir, itu masih impian, masih keinginan, jadi perlu kerja keras, perlu perjuangan lagi. 1 kartu lagi, nasib Pak Kamarudin. Ada the world, sebuah akhir. Jadi di sini teman-teman, jika Pak Kamarudin mau berjuang dengan solid tim khususnya ya, bukan tim luar. Kalau tim luar ini mungkin dukungan dari siapa, itu nanti dukungan itu akan mengalami perlemahan di tengah jalan. Tapi kalau tim solid kan fokus pada pembelaan pada Pak Kamarudin. Di sini harus kerja keras ketika ingin ada pencapaian yang luar biasa. Dan di sini ada di mana impian untuk bisa memenangkan Pak Kamarudin, membebaskan Pak Kamarudin, ini harus didukung dengan kesolidan dan bukti-bukti yang kuat, terutama bukti dari wanita yang mapan ini. Mantan istri dari Dirut Taspen ini memiliki peranan yang kuat di dalam pengungkapan kasus ini. Dan di sini nanti akan ada akhir cerita yang mungkin lebih baik pada Pak Kamarudin di sini. Ada akhir cerita yang bisa bisa membuktikan bahwa Pak Kamarudin tidak bersalah sebenarnya. 1 kartu lagi.
Tapi di sini juga ada konflik, ada pertentangan, tidak begitu mudah untuk bisa menaklukkan persidangan ini, sekalipun bukti-bukti yang dimiliki Pak Kamarudin kuat. Dan di sini ada the word, apa yang diharapkan bisa tercapai sesuai dengan keinginanmu, yaitu Pak Kamarudin tidak terbukti bersalah. Tapi lagi-lagi nanti akan ada konflik, dicari-cari kesalahannya Pak Kamarudin lagi. Jadi targetnya Pak Kamarudin ini dicari-cari kesalahannya, apa kelemahannya, apa kesalahannya. Sekalipun bukti-bukti sudah kuat ya, dimana terkait dengan masalah di taspen tersebut, tapi nanti ada celah yang lainnya yang akan dicari-cari kesalahannya untuk Pak Kamarudin ini. Repot ya kalau sudah sudah berbau politik ini, repot sekali. Repot sekali. Jadi harus hati-hati Pak Kamarudin ini. Sekalipun memiliki bukti-bukti yang kuat, tapi ada prediksi di mana tetap dicari-cari kesalahannya. Walaupun diprediksi tadi ada kemungkinan Pak Kamarudin bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tapi dicari-cari lagi kesalahannya oleh rivalnya. Disinilah harus hati-hati dalam melangkah dan harus ada persiapan yang matang dalam persidangan.